Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa-siswa yang hadir pada hari ini. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian hari ini dalam sesi pembelajaran online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu materi tentang pemisahan campuran zat dengan teknik atau metode filtrasi, kristalisasi, sentrifugasi, dan kromatografi. Sebelum kita masuk dalam materi, Ibu mau tanya dulu, hal yang pertama muncul di pikiran kalian ketika mendengar materi pemisahan campuran zat ini. Ayo, ada yang bisa memberikan jawaban? Oh ya, ada yang menjawab, pemisahan campuran zat itu adalah memisahkan yang cair dan yang padat, seperti itu. Ya, apa yang dijawab temannya itu sudah betul. Jadi, salah satu pemisahan campuran zat itu secara sederhananya yaitu memisahkan suatu zat yang cair dan yang lebih padat. Langsung saja kita akan memulai materi pelajaran kita pada hari ini. Jika selama proses pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kesulitan dalam proses pembelajaran ini, jangan ragu-ragu bertanya kepada Ibu ya. Ibu akan senantiasa dengan senang hati menjawab pertanyaan dari siswa-siswa sekalian. Baik, apa itu pemisahan campuran zat? Jadi definisi dari pemisahan campuran zat adalah suatu proses yang digunakan untuk memisahkan zat-zat yang tercampur dalam suatu campuran. Jadi seperti yang dijawab temannya tadi, bahwa pemisahan campuran itu adalah memisahkan yang cair dan yang padat. Itu secara sederhana sudah bisa dikatakan benar. Jadi karena pemisahan campuran zat adalah suatu proses yang digunakan untuk memisahkan zat-zat yang tercampur dalam suatu campuran. Artinya dalam campuran ini ada beberapa zat yang menjadi komponen suatu campuran ini. Pemisahan campuran ini penting dalam berbagai bidang, termasuk bidang kimia, bidang farmasi atau obat-obatan, dan bidang industri. Entah itu industri pangan, industri tekstil, itu pemisahan campuran zat itu akan selalu ada dan selalu digunakan. Dan dalam pemisahan campuran zat ini ada beberapa metode yang bisa digunakan, dan jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa metode yang lain seperti penyaringan dan destilasi, nah maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode diantaranya yaitu ada filtrasi, kristalisasi, sentrifugasi, dan kromatografi. Untuk metode yang pertama yaitu metode pemisahan campuran zat, filtrasi. Jadi filtrasi adalah proses pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Metode ini digunakan ketika ada padatan yang tercampur dalam cairan atau campuran padatan. Ini di metode filtrasi ini bisa kita lihat contohnya seperti yang Ibu sudah tampilkan di gambar. Di sini ada, di dalam gelas pertama ini ada campuran pasir dan air. Lalu untuk pemisahan secara filtrasi digunakan kertas saring untuk menyaring. Kertas saring ini diletakkan di dalam corong dan campuran air dan pasir tadi ini dituangkan ke dalam corong sehingga disinilah terjadi proses filtrasi. Jadi ukuran partikel yang besar dari pasir ini akhirnya
tersaring di atas kertas saring ini. Jadi yang masuk ke dalam gelas berikutnya hanya air. Metode filtrasi ini mungkin sangat umum kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin bisa kalian temukan dalam keseharian saat bermain atau di rumah, saat memasak, seperti contohnya jika membantu ibu memasak, contohnya itu penyaringan santan kelapa. Parutan kelapa yang dicampur dengan air kan akan disaring sehingga ampas-ampasnya itu tidak ikut terbawa lagi dengan air dan tidak bercampur lagi dengan airnya. Untuk contoh penggunaan seperti pemisahan padatan dari cairan atau pemisahan residu padat dari filtrat cairan. Baik, untuk metode yang kedua yaitu metode kristalisasi. Metode kristalisasi ini adalah proses pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat dalam pelarut pada suhu tertentu. Metode ini digunakan ketika ingin memisahkan zat padat dari larutan. Dalam kristalisasi, larutan dipanaskan untuk meningkatkan kelarutan zat padat. Kemudian didinginkan perlahan agar zat padat tersebut mengendap dalam bentuk kristal. Lalu kristal tersebut kemudian dapat dipisahkan dari larutan menggunakan filtrasi atau penyaringan. Contoh penggunaan dari metode kristalisasi ini adalah dalam pemurnian garam dapur atau pemisahan senyawa kimia tertentu dari larutan. Jadi contoh dari penggunaan metode kristalisasi ini bisa kita temukan dalam pembuatan garam. Jadi dalam metode pembuatan garam itu air laut itu dipanaskan sehingga air di dalam larutan air laut ini menguap sehingga yang tertinggal adalah garam dan garam-garam yang tertinggal ini akhirnya menjadi kristal karena sudah tidak ada lagi zat cair atau air di dalamnya. Jadi yang tertinggal hanyalah kristal-kristal garamnya yang sudah dalam berbentuk padat karena air yang tadinya bercampur itu sudah menguap dari proses pemanasan. Selanjutnya yaitu adalah metode sentrifugasi. Metode sentrifugasi ini adalah proses pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan densitas partikel. Metode ini digunakan ketika ada partikel padat atau suspensi yang tercampur dalam cairan dan perbedaan densitasnya cukup besar. Dalam sentrifugasi, campuran ditempatkan dalam tabung sentrifuge dan diputar dengan kecepatan tinggi. Gaya sentrifugasi yang dihasilkan menyebabkan partikel dengan densitas yang lebih tinggi akan bergerak ke arah luar dan mengendap di dasar tabung. Sementara partikel dengan densitas yang lebih rendah akan tetap berada di atasnya. Kemudian lapisan yang mengendap dapat dipisahkan dari cairan menggunakan pipet sentrifuge atau teknik lainnya. Untuk contoh penggunaan metode sentrifugasi ini, bisa kita lihat di gambar ini ada darah yang dimasukkan ke dalam botol atau tabung reaksi, dan tabung reaksi ini dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi sehingga nantinya akan diputar dan partikel yang lebih padat akan berada di dasar tabung. Contohnya di sini setelah dari darah ini setelah disentrifugasi, yang sel darah merahnya itu berada di bawah dasar tabung. Lalu ada sel darah putih dan plasma darah di bagian atas. Untuk metode sentrifugasi ini, Ibu sudah menyiapkan video untuk memudahkan kalian memahami metode
pemisahan campuran secara sentrifugasi ini. Ini berikut akan Ibu putarkan videonya ya. Silahkan disimak. Sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran dengan mengendapkan secara cepat partikel penyusun yang lebih padat menggunakan bantuan alat sentrifugasi. Alat sentrifugasi memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Mari kita saksikan proses pemisahan campuran dengan metode sentrifugasi. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah alat sentrifugasi yang diputar secara manual, kemudian campuran yang akan dipisahkan. Di sini kita akan menggunakan dua jenis campuran. Yang pertama yaitu campuran air dengan tanah, dan yang kedua adalah campuran air dengan kalsium bikarbonat. Kemudian juga ada 4 buah tabung reaksi. Langkah selanjutnya adalah memasukkan campuran yang akan dipisahkan ke dalam tabung reaksi dan memasangkan ke dalam alat sentrifugasi. Kemudian, putar alat sentrifugasi dengan kecepatan tertentu dan beberapa saat. Setelah beberapa saat akan terlihat hasil pemisahan campuran sebagai berikut. Tanah yang memiliki partikel lebih padat daripada air akan mengendap di bagian bawah tabung reaksi. Begitu juga dengan kalsium bikarbonat. Alat sentrifugasi memanfaatkan besarnya gaya sentrifugal untuk memisahkan komponen campuran, sehingga partikel yang lebih padat dipaksa ke bawah, sedangkan yang lebih ringan tetap di atas. Nah, itu tadi video mengenai lebih jelasnya penggunaan metode sentrifugasi ini. Saya kira dari berdasarkan video tadi, siswa-siswa sekalian sudah bisa sangat memahami tentang penggunaan metode sentrifugasi ini. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode kromatografi. Metode kromatografi ini adalah metode pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan afinitas zat terhadap fase gerak dan fase diam. Metode ini sangat efektif dalam pemisahan senyawa yang memiliki polaritas dan sifat kimia yang berbeda. Dalam kromatografi, campuran zat dilarutkan dalam pelarut dan ditempatkan pada fase diam yang bisa berupa kolom kromatografi atau kertas kromatografi. Kemudian, fase gerak atau pelarut dialirkan melalui fase diam, dan zat-zat dalam campuran akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda, tergantung pada afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak. Seiring pergerakan pelarutnya nanti, zat-zat tersebut akan dipisahkan menjadi fraksi-fraksi yang berbeda. Contoh penggunaan kromatografi adalah dalam analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa-senyawa dalam sampel kimia. Jadi, kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang tercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium yang bergerak. Baik, jadi prinsip kerja dari metode kromatografi ini adalah pemisahan berdasarkan gaya serap atau kecepatan perambatan pelarut pada masing-masing zat. Untuk contoh penggunaannya itu, contoh yang mungkin akan kalian sering temukan dalam kehidupan sehari-hari, atau yang mungkin bisa kalian praktikkan sendiri, adalah pemisahan komponen pada tinta. Dan ada juga untuk menganalisis senyawa-senyawa dalam sampel kimia atau pemisahan senyawa yang memiliki polaritas atau sifat kimia yang berbeda. Ini adalah salah satu contoh penggunaan kromatografi dalam kehidupan untuk menganalisis senyawa-senyawa dalam sampel kimia. Jadi dari pemisahan komponen pada tinta ini, tinta yang tadinya berwarna
Contohnya berwarna hitam. Jika dikromatografikan, maka komponen campuran pada tinta ini akan berpisah, akan secara sedikit demi sedikit akan berpisah. Contohnya pada gambar ini ada warna hitam. Setelah dimasukkan ke dalam pelarut tertentu, tinta ini sedikit demi sedikit akan bergerak berwarna hijau, ungu, kuning, dan merah. Dan warna-warna merah, kuning, biru, dan hijau tadi ini adalah komponen penyusun tinta berwarna hitam. Seperti itu contoh sederhananya dari metode kromatografi ini. Baik, untuk pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi teknik-teknik pemisahan campuran zat ini sangat identik dengan kehidupan kita sehari-hari atau sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dari metode filtrasi. Contohnya itu sangat sederhana, yaitu pemisahan pasir dan air dalam penyaringan air. Contohnya dalam bak mandi kita, air keran yang akan ditampung itu sebelum dimasukkan ke dalam penampungan itu akan disaring menggunakan filtrasi air, sehingga pasir atau kotoran atau pasir yang ada di dalam air itu bisa terpisah, atau partikel-partikel yang tercampur di dalam air yang bisa disaring oleh kertas saring atau filter air itu akan terpisah dan tidak lagi bercampur dengan air yang masuk ke dalam penampungan air kita, seperti itu. Lalu yang kedua ada kristalisasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dalam proses pembuatan garam, yang tadinya garam ini adalah sebuah air laut, setelah melalui proses kristalisasi, maka terbentuklah butir-butir atau buliran-buliran garam. Dan yang keempat ada sentrifugasi untuk pemisahan komponen darah dalam laboratorium medis. Dan yang terakhir ada kromatografi, yaitu pemisahan komponen suatu zat, misalnya tinta, seperti yang baru saja dijelaskan. Baik, sekian dari materi pemisahan campuran zat ini, khususnya dalam 4 metode yang sudah Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada siswa-siswa sekalian, dan untuk materi ini, Ibu akhiri pertemuan ini, dan selanjutnya akan Ibu lanjutkan dalam bentuk tugas. Terima kasih kepada semua siswa-siswi yang telah hadir dalam pembelajaran online hari ini, dan terima kasih kepada semua siswa-siswi yang telah aktif selama pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.